Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Antum kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Hari ini Dewi Anggraini ya yang Iya Ustaz. Sudah coba ini share screen? Belum. Coba dulu share screen. Ya. Cukup Ustaz atau di scroll? Coba di scroll ke bawah, ke atas ke bawah. Nggak bisa ya, oke. Ya cukup, dimatiin lagi. Kita akan segera mulai. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a wa zidna fahma wa atina hikmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu la amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada sore hari ini ya kita bisa bertemu dan insya Allah akan melaksanakan munaqashah atau sidang skripsi yang ke-630 ya, Situmi Awal Thalathin. Sidang skripsi dengan judul Akhlak Rasulullah Muhammad SAW menurut Al-Quran dan implementasinya dalam pembentukan karakter Muslim. Sebagai pembimbingnya adalah Al-Ustadz Anas Mujahidin MAG. Mari sama-sama kita mulai dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. في هذه المناقشة سيقوم بالمناقشة يعني أستاذنا الفاضل دكتور دريسمونو LCMAG وهو المناقش الأول، ثم الأستاذ الفاضل أنس مجاهدين MAG وهو المناقش الثاني وهو كذلك مشرف، ثم المناقش الثالث هو أنا وهو عارف معروف كذلك أنا يعني كرئيس الجلسة في هذه المناقشة. نبدأ مباشرة. نبدأ نؤتي الفرصة للباحثة Dewi Anggraini فنؤتي فرصة لها حوالي 15 دقيقة أو إلى 20 دقيقة نعم لعرض بحثها فليتفضل مشكورة. Silakan Dewi Anggraini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini saya mendapat kesempatan untuk mempresentasikan skripsi saya. Salam takdim kepada Ustadz Dr. Derismono LC MAG selaku penguji pertama,
kemudian Ustadz Anas Mujahidin, MAG, selaku penguji kedua dan pembimbing, kemudian Ustadz Arif Ma'ruf, LC, MPD, sebagai penguji 3, sekaligus sebagai ketua sidang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul, saya share screen Ustadz ya. Tafadhali. Akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menurut Al-Quran dan implementasinya dalam pembentukan karakter Muslim. Outline presentasi kali ini ada 5 bagian. Yang pertama adalah latar belakang masalah, kemudian batasan dan rumusan masalah, ketiga metode penelitian, yang keempat kajian terdahulu yang relevan, dan yang kelima adalah kesimpulan. Kita mulai dari latar belakang masalah. Latar belakang saya mengambil tema ini adalah bahwa saya merasa bahwa akhlak adalah sesuatu yang sangat penting. Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam mengatur tauhid, ibadah maupun akhlak. Dan akhlak ini adalah sesuatu yang sangat penting, yang dia memegang peranan penting dalam membangun sebuah peradaban suatu bangsa. Bagus atau maju mendunia suatu bangsa ditentukan antara lain dari akhlak bangsa itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah terjadinya kemerosotan akhlak. Bisa kita lihat terjadi buruknya akhlak yang bisa kita lihat di berbagai macam berita yang bisa kita saksikan ya, bahwa itu sesuatu yang sangat miris, yang mengkhawatirkan di masa ini. Jadi kasus-kasus buruknya akhlak itu kita lihat, saya sendiri dalam hal ini merasa sangat mengkhawatirkan. Berbagai kasus misalnya seperti ada tawuran, penyalahgunaan narkoba, minum-minuman keras, kasus-kasus perselingkuhan, kasus-kasus korupsi, itu mewarnai negeri kita. Dan itu bagi saya adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan, dan saya merasa ini menjadi latar belakang saya ingin mengambil skripsi ini dengan tema kenapa sekarang itu akhlak itu begitu, kalau kita lihat semakin jauh gitu ya dengan junjungan kita pada Nabi besar Muhammad SAW adalah junjungan kita yang beliau menunjukkan akhlak yang mulia. Oleh karena itu saya mengambil tema ini untuk mengetahui bagaimana sih ini kasus-kasus yang bisa kita lihat di masyarakat. Di sini saya ada batasan masalah adalah dari surat Ali Imran ayat 159, At-Taubah 128, Al-Ahzab 21, dan Al-Qalam ayat 4. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana akhlak Rasulullah Muhammad SAW menurut Mufassir, kemudian bagaimana implementasi akhlak Rasulullah Muhammad Rasulullah Muhammad SAW dalam pembentukan karakter Muslim. Dalam penelitian ini metode yang saya gunakan adalah penelitian tematik atau maudhu'i, kemudian jenis penelitiannya adalah perpustakaan atau library research. Referensi yang saya gunakan ada 5 tafsir, yaitu tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir, tafsir Fitil Al-Quran, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Al-Misbah. Kemudian juga ada beberapa sumber data sekunder, dari Sirah Nabawiyah, Ar-Rasul, Wawasan Al-Quran, dan lain-lain. Kemudian kajian terdahulu yang relevan. Yang pertama adalah luhuran akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perspektif tafsir Sufi Sahal Al-Tustari, karya Rosfi Rosifah dari Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah 2018. Kemudian analisis di sini saya bacakan kesimpulannya bahwa skrip ini membahas tentang penafsiran ayat-ayat tentang keluhuran akhlak Rasulullah menurut interpretasi seorang sufi, yaitu Sahal Al-Tustari, yang dalam kitabnya itu Tafsir Al-Tustari.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa keluhuran akhlak Nabi Muhammad SAW itu memiliki koherensi di dalam Al-Quran. Maksudnya telah dilegitimasi dan memiliki keterkaitan sehingga tidak melewati batas yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Di antara karakteristik akhlak Nabi adalah sikap lembut, memaafkan, bermusyawarah, tawakal. Sedangkan akhlak yang wajib bagi seorang muslim untuk diaktualisasikan adalah berakhlak adil, ihsan, tolong menolong pada kerabat, ketika bersegi lebih, menjauhkan perkara keji, larangan berbuat mungkar atau maksiat, dan larangan berbuat dengki dengan pihak lain. Kemudian yang kedua, analisis penerapan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW pada anak remaja dalam kehidupan sehari-hari. Studi kasus pada siswa kelas 8 MTS Plus Raden Paku Trenggalek, karya Santi Eti Rahayu, IAIN Tulungagung tahun 2012. Pada ini, fokus penelitian adalah untuk mengetahui penerapan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW, kemudian dampak penerapan dan faktor-faktor penghambat dan pendukung penerapan tersebut. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa penerapan akhlak mulia Nabi SAW di MTS Raden Paku tersebut diorganisasikan melalui kurikulum yang telah ditetapkan. Sekolah memprogram penerapan akhlak mulia ini melalui kegiatan keagamaan dalam bentuk ekstrakurikuler, peringatan hari besar, kegiatan wajib, serta tata tertib. Kemudian skripsi yang ketiga adalah nilai-nilai pendidikan akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, karya Dita Ayu Pratiwi dari UIN Sumatera Utara tahun 2019. Hasil karya skripsi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan akhlak pada kehidupan Nabi tersebut adalah nilai-nilai pendidikan pribadi Islami dan nilai-nilai pendidikan sosial Islami. Nilai-nilai pendidikan akhlak pribadi meliputi nilai ketakwaan yang tinggi, ketaatan dalam ibadah, jujur, bekerja keras, berpikir positif, dan memelihara amanah. Sedangkan termasuk nilai pendidikan akhlak sosial adalah saling menyayangi, berlaku adil, peduli sosial, menjaga persaudaraan, berani membela kebenaran, tolong menolong, toleransi, dan musyawarah. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam proses pelaksanaan pendidikan agama Islam. Ketika kajian di atas memiliki relevansi dengan judul skripsi yang saya buat, tetapi yang membedakan adalah bahwa penelitian saya ini membahas akhlak Rasulullah SAW berdasarkan 4 ayat dalam Al-Quran yang sudah saya pilih tadi, yaitu surat Al-Imran 159, At-Taubah 128, Al-Ahzab 21, dan Al-Qalam ayat 4. Dan berdasarkan penafsiran 5 mufasir beserta implementasinya dalam membentuk karakter muslim. Kemudian kesimpulan. Di kesimpulan ini ada 2, yaitu bahwa pertama, akhlak Rasulullah SAW terbagi menjadi 3 kategori. Jadi yang pertama, akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Yang ketiga, akhlak kepada diri sendiri. Akhlak kepada Allah meliputi tawakal, yakin dengan pertolongan Allah, sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah. Kemudian akhlak kepada sesama manusia meliputi lemah lembut, pemaaf, memohonkan ampun kepada Allah, suka bermusyawarah, memberi teladan, memberi semangat, peduli, pengasih dan penyayang, serta dermawan. Kemudian akhlak kepada diri sendiri adalah sabar, pemalu, pemberani, tawadhu atau rendah hati. Kemudian kesimpulan yang kedua, implementasi akhlak Rasulullah SAW yang pertama adalah menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan. Kemudian akhlak Rasulullah SAW tersebut relevan diaktualisasikan pada masa sekarang. Dan kemudian yang ketiga adalah cara mengimplementasikan akhlak Rasulullah SAW, yaitu antara lain dengan menanamkan harapan akan rahmat dan kasih sayang Allah, menanamkan harapan akan kebahagiaan di hari kiamat, kemudian bersikir kepada Allah, kemudian latihan sungguh-sungguh dan adanya upaya pengendalian diri. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari skripsi saya. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair jaza ala husni ardi hadzal bahath. Ya, terima kasih kepada penulis skripsi ya Dewi Anggra ini yang telah menyampaikan memaparkan skripsinya dengan cukup singkat. Baik, sekarang lanjut ke pendadaran munaqasyah. Baik. Yang pertama kami berikan waktu kepada Al-Ustadz Dr. Derismono. Falyatafadhal masykura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muhtaram Ustadz Arif Ma'ruf ka Raisul Jalsah wa Raisul Munaqasyah wa Al-Ustadz Anas Mujahidin MAG ka Al-Munaqish Al-Thani wa Aidan Al-Mushrif li hadzal bahath wal bahitha Dewi Anggraini tahnian di dukhul ila hadhihi munaqasyah. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Ustaz Arif Ma'ruf atas kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada mahasiswi dengan judul Akhlak Rasulullah ya. Akhlak Rasulullah Muhammad SAW menurut Al-Quran dan implementasinya dalam pembentukan karakter Muslim. Yang pertama saya akan ini kepada abstrak yang yang bahasa Arab ya. Jadi abstrak itu sepengetahuan saya itu bisa diterjemahkan ya, bukan hanya ditranslate untuk penulisannya saja ya, biasanya pakai mulakhas dan juga talkhis gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua di baris keempat itu akhlak Rasulullah pakai kaf gitu kan, harusnya pakai qaf ya. Dan juga misalnya di desa saya dapatkan itu, nanti mohon dicek ya untuk translate-nya ini dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Ya. Kemudian yang kedua ini saya ingin tanyakan judul, kenapa Ibu memilih judul akhlak Rasulullah? Ya, bukankah ya orang udah tahu pasti akhlak Rasulullah itu baik sebagaimana hadis Aisyah kan? Iya, sebagaimana Aisyah. Silakan Bu. Ya. Karena saya ingin kita semua tahu bahwa semua orang tahu kalau kita menyebut akhlak Rasulullah itu mesti sesuatu yang baik semuanya. Kita sebut apa aja itu mesti akhlak Rasul. Cuman di sini saya ingin karena penelitian tafsir, saya ingin mengetahui sebenarnya di Al-Quran itu ayat-ayat yang membahas akhlak Rasul itu ada nggak, di mana? Dan saya menemukan saya dapat 14 yang saya gunakan, yaitu Ali Imran 159, Taubah 128, kemudian Al-Ahzab 21 sama Al-Qalam 4 itu al-sanad gitu Ustaz. Kemudian bagaimana sih penafsirannya, dan kemudian apa sih yang bisa kita gali dari situ, kita bisa kita implementasikan untuk kita teladan itu seperti apa, itu alasannya gitu Ustaz. Ya, maksud saya adalah begini Bu, bahwa di dalam kita menulis tulisan atau skripsi itu biasanya ada identifikasi masalah namanya. Jadi identifikasi masalah itu masalah yang banyak tadi kita runut gitu kan, yang tadi Ibu sebutkan, misalnya masalah narkoba atau masalah tawuran atau masalah apa. Karena skripsi ini terbatas gitu, dia hanya membahas beberapa masalah tertentu yang terjadi di masyarakat, kemudian kita mencoba pendekatan Al-Quran, kan begitu. Itu ya. Itu yang ingin saya tanya, kalau latar belakangnya apa. Misalnya Ibu bilang karena banyaknya orang tawuran misalnya, akan jelaskan satu gitu. Karena kalau untuk
mengatasi semua masalah. Kita bukan seperti nomor call center 91111 gitu. Semua masalah di situ gitu. Itu maksud saya, Bu. Ya, jadi apa sih latar belakangnya itu Ibu milih? Kan tadi banyak tuh. Nah, paling tidak kan 1 atau 2 lah. Kalau menurut saya berbagai macam buruknya akhlak itu karena kurang mengetahui, Ustaz. Jadi di sini saya mengatakan kita backlah ke Al-Quran, kita kembali pelajari seperti apa sih Rasulullah mencontohkan dalam perilaku, dalam akhlaknya itu. Ya, saya paham maksud saya. Jadi antara kita milih judul dengan masalah itu match gitu, Bapak, cocok gitu ya. Jadi saya misalnya ingin membahas tentang permasalahan anak, misalnya Bu, permasalahan anak yang sering tawuran. Akan dari situ kan kelihatan, oh berarti nanti akan ketersambungan dengan ayat, karena kalau lihat hadisnya ya dari awal Al-Quran sampai akhir itu kalau melihat hadisnya Aisyah itu semuanya ya akhlak Rasul kan begitu. Jadi Quran yang berjalan itu Rasul gitu kan. Cuma masalah apa yang harus kita selesaikan, karena salah satu poin tulisan itu adalah memunculkan sesuatu yang baru atau mengatasi suatu masalah. Nah itu yang ingin, makanya disebut dengan perumusan masalah. Nah, jadi masalahnya apa? Itu kan. Kemudian jadi menurut saya lebih konkret, lebih bagus, Bu ya. Mau yang mana yang mau diselesaikan dulu. Karena kalau semua kan ada, kalau di keluarga itu ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya misalnya. Kita fokus aja, misalnya anaknya aja, misalnya kayak Ibu tadi bilang, saya setuju tuh kalau anaknya aja kan. Misalnya banyak sekarang anak-anak murid yang tidak hormat dengan guru. Itu ayatnya langsung tuh keluar, Bu. Ayatnya ini gitu kan. Nah karena ini rinci di dalam masalahnya itu, sehingga nanti ngambil ayatnya itu semua ayat yang penting ada Rasulnya di situ gitu loh. Jadi semua ayat akhirnya kena gitu kan, ayat Al-Ahzab tadi, kemudian ada 4 kalau saya lihat di pembatasan masalah itu kan. Kalau kemudian dikerucutkan lagi, itu akan lebih, oh ini nih yang menjadi keseriusan untuk penulis untuk memberikan solusi, kan itu yang diinginkan tulisan. Itu satu. Kemudian apa yang membedakan tulisan Ibu ini dengan tadi yang disebut dengan tulisan-tulisan sebelumnya itu? Apa yang membedakan? Yang spesial? Yang membedakan kan saya mengambil 4 ayat itu yang kalau yang tadi kan nggak pakai ayat itu, Ustaz. Artinya di sini saya mengambil 4 ayat itu bagaimana dalam Al-Quran penafsirannya, kemudian bagaimana mengimplementasikannya gitu loh. Ya, akhirnya orang nanya lagi, kenapa harus 4 gitu kan? Kenapa nggak 10 misalnya? Atau kenapa yang 1 ayat atau 2 ayat? Karena kan ini skripsi, Bu ya, bukan disertasi. Karena judul Ibu ini saya jujur judulnya judul disertasi gitu. Agak berat ya. Iya, karena 4 ayat, kemudian nanti semua tafsir dimasukkan gitu kan. Kenapa tidak diambil 1-2 ayat, kemudian tafsirnya tafsir tertentu kan? Tinggal pendukung-pendukungnya nanti bolehlah dari tafsir-tafsir yang lain untuk mendukung apa sih kesimpulan dari situ. Mungkin itu dari saya, Bu. Kemudian yang berikutnya ini tentang singkatan, Bu. Karena kan Nabi Muhammad SAW itu kan adab kita tuh kan biasanya harus diperpanjang, harus dipanjangkan singkatan itu. Tapi dalam penulisan kalau semua dimasukkan mungkin halaman Ibu ini nggak 95 ya. Mungkin bisa 100 atau 120 gitu. Atau Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat di sini belum konsisten, Bu, di dalam menulis SWT dan SAW-nya. Dan belum ditranslate belum di glosori diterjemahkan ya, atau dikamuskan begitu. Jadi semacam ada bintang di pertama kali, kemudian apa sih SAW itu gitu ya. Walaupun dalam penulisan kita di kamus KBBI itu kan saya nggak tahu ya, mungkin ada atau tidak. Sehingga dari acuan itu Ibu akan mengatakan bahwa ini standarisasinya kalau SAW, S-nya gede, A-nya kecil, W-nya kecil misalnya. Atau SAW-nya itu S-nya besar, A-nya besar, W-nya besar gitu.
Sehingga dari awal sampai akhir itu begitu terus, Bu. Nah, seperti juga SWT gitu ya. Karena ini kita nulis gitu, bukan kalau ngomong kan orang sudah paham, oh itu maksudnya. Gitu ya, Bu ya, mungkin masukan. Siap, Ustaz. Nah, ini juga Ustadz Amir Faisal nih, dokter, Bu ya, mungkin ditulis lengkap Dr. Amir Faisal gitu. Iya, Ustaz. Ya, Awan, kalau Ustaz. kebaca sama Pak Ketua. Iya, awan, Ustaz. Ya, itu. Nah, kemudian di bab tadi saya sudah lihat ya. Oke, saya ingin tahu nih, Ibu kan bahas di Al-Ahzab ayat 21 itu. Nah, apa yang Ibu dapatkan dari ahli mufassir? Satu saja, saya nggak mau semua, satu saja. Yang itu menunjukkan bahwa Rasul memberikan akhlak yang baik dan akhlak itu dapat mengatasi atau dapat membentuk karakter. Ada nggak mufassir yang bilang begitu? Kalau spesifik mengatakan membentuk karakter nggak ada, Ustaz. Artinya secara implisit aja, artinya ini kan di Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa penyebutan akhlak-akhlak Rasul itu yang disebut Rasul itu tujuannya untuk diikuti, untuk diteladani, untuk dipraktekkan menjadi akhlak kita gitu loh. Jadi tidak eksplisit mengatakan poinnya begini-gini itu untuk membentuk karakter, itu enggak. Kalau eksplisit gitu enggak mengatakan begitu, Ustaz. Oke, saya kok belum lihat, Bu ya. Mohon maaf deh, mungkin Ibu bisa menunjukkan. Saya belum lihat. Ibu tidak menyebutkan asbab nuzul dari ayat-ayat yang Ibu sebut di sini. Asbab nuzul berarti ya memang di awal saya nggak mengatakan karena jadinya mungkin lebih penuh ya, Ustaz ya. Karena Iya, maksudnya ini contoh misalnya satu itu yang saya bilang tadi, kalau satu ayat kita tuh bisa ambil sebab nuzulnya, bisa tafsirnya, bisa aspek psikologinya, bisa aspek bermacam-macam dari perspektif itu dilihat dari Al-Qur'an gitu ya. Nah, maksud saya ambil contoh adalah Ahzab 21 itu, kalau tidak salah asbab nuzulnya itu adalah Rasulullah SAW itu, ini ayat turun setelah itu ayat-ayat kekalahan kaum muslimin, kalau tidak salah tuh, kekalahan kaum muslimin. Kalau Al-Ahzab, iya, maksudnya di dalam perang gitu ya, Bu. Perang Hondak, Ustaz. Iya, perang Hondak, maksudnya kan artinya dalam perang sekalipun yang krisis kok ke akhlaknya Rasul gitu loh. Jadi sesulit-sulit apapun kan kita harusnya nyontohnya ke Rasulullah gitu kan. Jadi kayak sekarang orang perang, gimana caranya kita melihat Rasulullah mendamaikan antara Aus dan Khazraj gitu kan, dan sama-sama sebangsa itu mereka misalnya ya. Jadi akan lebih dalam dan lebih berasa banget gitu ya. Karena kalau semakin umum akan semakin semacam kita narasinya hanya narasi umum-umum saja yang bisa kita ambil. Kalau semakin konkret, maka perkata itu akan keluar semua, Bu, itu kan. Kenapa kok Allah gunakan laqad? Kenapa pakainya itu fi'il mudhari? Kenapa fi'il madhi misalnya? Jadi aspek tafsir lughawinya. Kemudian apa asbabun nuzulnya ya? Kenapa enggak fi Rasulillah? Kenapa fi Rasulillah? Ya, kenapa enggak yang misalnya unzur ila Rasulillah kan? Ya, jadi uslub-uslub seperti itu kalau kita kembangkan lebih dalam, insya Allah banyak ya. Bahkan isyarat-isyarat Quran itu untuk menunjukkan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, wabil khusus oleh kaum muslimin. Nah, kemudian masih ada waktunya, Ustaz Arif? Masih, Ustaz, masih banyak. Okay. Mohon nanti kalau ini tinggal di stop saja. Iya, Oke. Ini ada, coba Ibu lihat di halaman 26, karakter muslim ideal menurut Fakhruddin Nursyam. Ada 10 ciri. Coba Ibu lihat.
Udah Bu ya, halaman Udah. 26. Udah. Nah itu kan ada 10 Bu. Pertanyaan saya, apakah konsep 10 ciri ini itu dibuat oleh Fakhruddin Nursyam ini? Atau di dalam tulisan beliau ini, beliau hanya menukil? Silakan Bu. Iya. Di bukunya itu Ustadz Fakhruddin nggak mengutip ini apa siapa yang punya ini gitu ya, nggak di, walaupun saya sebenarnya tahu ini 10 ini kan materi aneh ya dari Wasit Hasan Albana, kalau setahu saya, kalau nggak salah ya Ustadz. Ya, cuman memang ya saya juga ngambil ini di bukunya Ustadz Fakhruddin Nursyam ini, beliau nggak menyebut, jadi dia menyebut kalau ideal lantaran gini, begitu saja. Ya, jadi sebaiknya begitu. Jadi dulu, ini sedikit cerita, jadi dulu dalam usul hadis itu ada disebut dengan mudalis, Bu. Jadi mudalis ini dia dengar sesuatu dari orang tapi nggak disebutin orang itu siapa gitu. Ya, cuma saya tidak menuduh lah si ini kan siapa gitu. Yang penting mungkin kelupaan atau mungkin lupa memberikan catatan, karena perlu kita merujuk kepada yang pertama. Siapa sih yang ngomong sebagai yang pemikir pertamanya itu satu. Tapi kalau kita saya cari kemana-mana tapi tidak ketemu. Saya ketemunya di bukunya Tafsir Tarbawi ini, ya kan? Ini buku Bu ya. Iya. Maka nanti di dalam footnote-nya itu kita tulis buku yang awal, ya, mungkin penulisnya siapa, bla bla bla, kemudian dalam, nah gitu kan, dalam Fakhruddin Nursyam, Tafsir Tarbawi, Tafsir tematik dan seterusnya itu. Berarti dia ini sebagai penulis kedua, gitu. Dan kita adalah penulis ketiga yang mengutip pendapat dia. Nah ini kan pelajaran-pelajaran ini kan memang sepele tapi butuh kita amanah ilmu aja yang kita laksanakan. Terakhir mungkin nanti banyak pertanyaan yang lain. Ini kan akhlak Rasulullah menurut mufassir, Bu. Ya. Kenapa Ibu sebutkan mufassir? Kenapa tidak satu tafsir aja? Silakan Bu dijawab. Iya, karena waktu itu ketika meneliti tafsir itu kita untuk melengkapi Ustadz. Jadi kalau cuma satu kayaknya apa ya kurang lengkap. Jadi makanya saya menggunakan 5 tafsir itu untuk saling melengkapi. Di sini beliau tidak memberikan penjelasan yang detail misalkan. Jadi itu akhirnya saya ambil 5 itu untuk saling melengkapi. Iya, maksud saya kalau ngambil 5 kan sebutin 5-nya gitu. Karena ahli tafsir itu enggak 5, Bu. Benar nggak? Oh, iya. Ya, buku tafsir aja kalau dilihat di Maktabah Syamilah itu ada 100 lebih itu buku tafsir. Iya, itu. Jadi buku Ibu ini bisa 28 jilid itu isinya tafsir semua. Nah, maksud saya adalah lebih baik Ibu ngambil 2-3 tafsir, ditulis misalnya akhlak Rasulullah dalam Quran surat menurut Wahbah Zuhaili 1, Ibnu Katsir 2, kemudian yang ketiga kata Ibu mungkin kalau terlalu sedikit ya, Al-Misbah misalnya, Prof ini dalam tafsir Al-Misbah. Jadi lebih konkret. Kalau begini kan, loh kok ini judulnya itu menurut mufassir, ya mufassir itu kalau mufassir ini maksudnya satu orang, berarti kan cuma satu aja. Tapi kalau mufassir ini umum, maksudnya semua mufassir itu yang penting mufassir lah. Ya maksud semua itu. Karena jadi tadi ya artinya lebih kita konkretkan apakah menurut beberapa tafsir gitu kan. Nah, nanti kalaupun itu ada, ya maka akan ke judul atasnya tadi. Jadi misalnya menurut akhlak Rasulullah dalam Al-Quran, dalam tafsir ini dan ini gitu ya. Terakhir lagi lupa saya nih. Metodologi. Apa yang Ibu gunakan dalam metodologi penulisan ininya, tafsirnya nih? Maudhu'i Ustaz. Maudhu'i. Iya. Itu gimana caranya? Pertama, kalau maudhu'i sepatutnya yang saya tahu pertama
menetapkan masalah dulu, apa tema yang mau diambil gitu ya. Kemudian Ya, kita cari ayat-ayatnya yang satu tema. Kemudian bisa dilihat dari korelasi ayatnya atau ya berhubungan dengan ayat-ayat itulah. Kemudian kita rumuskan jadi suatu outline lah begitu. berapa ayat yang menyebutkan Nabi Muhammad dalam Quran, Bu? Di seluruh Al-Quran gitu, apa Ya, maksudnya? di seluruh Quran. Karena Ibu kan di sini menurut Quran tidak ada ayat tertentu. Ya, kan sudah dibatasi 4 ayat itu, Ustaz. Iya, saya tahu itu. Maksud saya seluruhnya itu kan informasinya harus diterangkan dulu berapa kali misalnya. Oh, gitu. Saya belum sampai nggak Ustaz explore yang situ apaan. Iya, karena Oke, paling tidak dari ayat yang Ibu sebutin tadi, yang berapa kali itu, yang 4 atau 5 ayat, berapa kali disebutkan Nabi Muhammadnya? maksudnya di tafsirnya atau yang Enggak, disebut di ayatnya. tafsir? Oh, di ayat. Sebentar. Kalau misalkan di itu ya, kalau terjemahannya secara mengatakan Nabi Muhammad, misalkan di Al-Quran 4. Aduh, jadi lupa. Innahu la'ala khuluqin azim. Di sini nggak disebut nama Nabi Muhammad, tapi di tafsirnya mengatakan ini anaknya itu anak Nabi Muhammad gitu, Ustaz. Ya, ini yang saya bilang Ibu, bahwa itu yang saya bilang bahwa dalam tafsir maudhu'i itu dia ada berbagai macam cara. Nah, di antaranya adalah kita memilih ayat itu berdasarkan juga Ibu ini nambah, kalau Ibu tidak cara sebagaimana orang itu, Ibu tambah adalah rujukan dari ahli tafsir. Jadi itu penting itu, ya, rujukan ahli tafsir. Kenapa? Karena buktinya kalau kita lihat Qur'annya kan ada disebutkan lafaznya. Kecuali kita lihat terjemah misalnya. Oh, terjemahnya itu ada yang Quran. Itu. Jadi jadi kita yang Ibu sebutkan tadi ya kurang lebih benar lah ya metodologi tafsir maudhu'i. Cuma bagi mahasiswa atau mahasiswi atau lagi peneliti ada tambahan satu. Apa itu? Merujuk kepada ahli tafsir. Iya, karena memang betul di tafsir itu disebutkan, Ustaz. Iya. Nah, itu saja dari saya, nanti dilengkapi oleh penguji yang lain. Sekian Ustaz Arif dan Ustaz Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah li fadilati al-Ustadz Dr. Trismono ala munaqasatihil qayyimah daqiqah. Tayyib wal fursat al-thaniyah li fadilati al-Ustadz Anas Mujahidin fal yatafadhal mashkura. Baik, jazakallah khair Ustaz Arif Ma'ruf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Aqulu syukran jazilan ila Ustaz Arif Ma'ruf li hadhihi al-fursah li unaqish ar-risalah min at-talibah Dewi Anggraini wa kadzalik aqulu syukran katsiran ila Ustaz Darismono. Baik. Pada kesempatan kali ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Arif Ma'ruf tadi, bahwa di sini di forum ini saya sebagai penguji ya. Meskipun di luar forum ini saya bertindak sebagai pembimbingnya. Karena di forum ini saya sebagai penguji, maka saya akan menanyakan hal yang ya sebagaimana para penguji yang lain, menanyakan tentang wawasan Dewi Anggraini tentang penelitiannya, kemudian meminta konfirmasi keaslian daripada kutipan-kutipan yang terdapat di dalam skripsinya.
Baik, hal pertama yang ingin saya tanyakan adalah tentang latar belakang masalah. Memang tadi sudah disampaikan baik ketika di presentasi maupun pada saat diuji oleh penguji pertama, Dr. Deismono tadi. Saya ingin meminta penjelasan yang lebih utuh begitu tentang latar belakang masalah dari penelitian. Mungkin bisa disampaikan oleh Bu Dewi. Silakan. Baik, Ustaz, terima kasih. Jadi latar belakang masalah dari penelitian skripsi saya ini adanya suatu sebenarnya apa ya? Keprihatinan lebih gitu ya, Ustaz ya. Prihatinan melihat kondisi di lapangan seperti ini. Banyak kasus-kasus buruknya akhlak. Jadi padahal kita itu punya nabi, kita punya junjungan yang dimana itu bisa kita bisa melihat contohnya seperti apa kita harus bertingkah laku, kita sebagaimana baru berakhlak. Itu sebenarnya latar belakangnya. Jadi saya mau dengan masa depan generasi Islam nanti itu seperti apa dengan kondisi seperti ini begitu, Ustaz. Jadi ini mungkin dari bentuk bentuk keprihatinan ya dengan masalah buruknya akhlak yang banyak terjadi di sekitar kita. Kemudian karena saya memandang itu sesuatu yang penting gitu, Ustaz. Ya, baik. Dari latar belakang masalah atau permasalahan yang ingin dicarikan solusi ini, apakah dari penelitian ini sudah terjawab begitu atau ada solusi apa? Solusi yang baru tentunya yang ingin diutarakan oleh penelitian. Ada tidak? Ya, kalau solusi berdasarkan di kesimpulan saya yang kedua itu berdasarkan ayat yang saya pilih itu ada beberapa solusinya yang itu sebenarnya kalau dibilang klasik atau apa mungkin orang menganggap, tapi itu berdasarkan ayat Al-Qur'an itu di Al-Ahzab 21 mengatakan bahwa ada adanya penanaman harapan akan kasih sayang rahmat dan kasih sayang Allah, kemudian penanaman harapan akan kebahagiaan nanti di akhirat. Kemudian ada itu poin penanaman itu sesuatu yang saya pikir krusial ya, karena di masa sekarang mungkin beberapa kalangan sudah tidak begitu peduli untuk adanya penanaman hal seperti itu, karena menanamkan hal ini dengan menanamkan adanya nanti loh akan ada hari akhir, kita itu mau dapat kebahagiaan di sana, kita mau dapat rahmat kasih sayang Allah. Kalau dengan penanaman seperti itu diharapkan akan terjadinya sebuah kesadaran, sebuah keinginan untuk bisa kemudian meneladani apa yang telah Rasulullah contohkan begitu, Ustaz. Kemudian kemudian yang itu poin ketiga yang tadi 1, 2 ya. Kemudian yang ketiga adalah zikrullah. Saya itu melihat bahwa zikir itu sesuatu yang sudah kita biasa dengar, tapi mungkin aplikasinya mungkin yang di lapangan seperti apa ya. Kalau kita sendiri kalau melihat dilihat dengan di lapangan misalkan, mungkin anak-anak sekarang keinginan untuk begitu khusyuk untuk berzikir itu sesuatu yang sangat berat. Begitu sholat lari udah dengan aktivitas atau sekarang aja ya itu mau disadari atau tidak begitu sholat HP udah di dekat kita sudah pinginnya ngambil gitu loh. Jadi kesadaran untuk itu untuk apa ya, zikrullah itu salah satu cara, walaupun mungkin sebenarnya itu sesuatu yang bukan barang baru tapi apa ya perlu untuk kembali untuk diimplementasikan, untuk disosialkan, untuk dilaksanakan mungkin di keluarga-keluarga di keluarga muslim gitu, Ustaz. Kemudian latihan. Nah, ini latihan ini sesuatu yang memang akhlak adalah dari katanya juga ada bermakna latihan, pembiasaan. Akhlak itu pembiasaan. Jadi di sini mungkin sebenarnya solusinya bukan solusi yang wow atau yang seperti apa, tapi
sesuatu yang ini jika diterapkan betul-betul di setiap individu, di setiap keluarga Muslim Indonesia, insya Allah moga-moga menjadi sebuah jawaban atas keresahan adanya keburukan-keburukan akhlak yang terjadi di sekitar kita. Gitu, Baik, Ustaz. oke. Berarti sasaran dari hasil penelitian ini adalah lebih ke pemuda, berarti ya, lebih ke pemuda Muslim atau Ya, enggak semuanya? juga. Itu bisa berlaku untuk semuanya karena saya juga melihat juga kasus-kasus yang buruknya akhlak itu juga di semua lapisan, ada dari remaja, anak-anak, dewasa, mau dari profesi apapun, PNS atau Baik. pejabat atau itu melanda semua. Ya. Jadi saya pikir itu berlaku bisa untuk semua. Ya. Kemudian ya saya di sini saya memposisikan Bu Dewi sebagai seorang yang paham akan akhlak Rasulullah di dalam Al-Qur'an ya, karena memang penelitiannya tentang itu sudah banyak membaca tafsir, banyak membaca literatur yang lain yang berkaitan dengan akhlak Rasulullah di dalam Al-Qur'an. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Derismono bahwa, dan Ibu Dewi juga sudah mengatakan bahwa semua Al-Qur'an itu adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Nah, tapi kemudian di dalam skripsi ini dibagi-bagi. Itu ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada diri sendiri, sesama manusia, dan lain sebagainya. Nah, pengelompokan ini landasannya dari mana? Baik, Ustaz. Kalau landasannya kenapa saya dapat ini, kenapa saya kelompokkan seperti ini? Karena ketika saya di bab 2 landasan teori, saya menyantumkan beberapa pendapat ahli akhlak Rasul itu dibagi dalam ini dan berbeda-beda. Kalau Quraisy Shihab mengatakan pada akhlak kepada Allah, sesama manusia dan lingkungan. Sedangkan kalau saya mau pakai ini di ayat yang saya pilih nggak ada tentang lingkungan, jadi saya nggak membagi dalam itu. Kemudian ada yang Yunahar Ilyas itu mengatakan, tapi itu lebih banyak, ada 5 poin setahu saya, termasuk di dalamnya 3 itu akhlak kepada Allah, sesama manusia, kemudian diri sendiri, kemudian yang 2 apa gitu. Jadi saya berpatokan yang bisa saya ambil dari ayat itu sesuai dengan klasifikasi itu yang saya akhirnya saya ambil gitu, Ustaz. Berarti pengelompokan ini dari hasil bacaan Ibu Dewi ya, dari yang beberapa kemudian, tafsir ya. Kemudian ya. Bu Dewi kelompokkan. Dan itu ada di semua bab itu tercantum pengelompokan akhlak itu dan referensinya. Maksudnya apakah di bab 2 ada akhlak Oke, kita mulai dari bab 3 lah, bab 3 dan bab 4. Apakah ada akhlak kepada akhlak kepada Allah, kepada sesama manusia dan lain sebagainya. Itu apakah ada terlampir di situ? Iya, kalau di bab 3 itu jelas karena itu bab tentang akhlak Rasulullah, itu pembagiannya jelas di situ. Jadi seperti tadi ada di kesimpulan sudah saya bacakan tadi, pengelompokan itu ada dari akhlak kepada Allah, akhlak kepada sama manusia, dan akhlak kepada diri sendiri. Kemudian kita pilah-pilah dari 4 ayat itu mana yang masuk begitu, Ustaz. Oke. Kemudian ada satu ayat di surat akhir surat Al-Fat ya. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini ayat ini menggambarkan akhlak Rasulullah yang mana? Begitu juga di akhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dan seterusnya. Dan bagaimana Ibu menjelaskan terutama di surat Al-Fat walladzina ma'ahu. Ini menggambarkan akhlak Rasulullah yang mana? Apakah sebagai yang lemah lembut atau sebagai pemaaf? Silakan. Kalau yang berkaitan dengan Al-Fat, karena saya juga belum meneliti ya, tapi kalau sekilas dari tadi terjemahan yang Ustadz
sampaikan bahwa Rasul itu lemah lembut terhadap muslim dan keras kepada orang kafir gitu. Itu berarti bisa masuk ke kategori yang sesama manusia, Ustaz. Ya, maksudnya yang mana? Yang pemaafkah, lemah lembutkah, atau Yang lemah lembut ada karena yang lemah lembut terhadap orang mukmin gitu ya. Itu bisa lemah lembut, tapi berarti yang satunya lagi ada tambahan lagi, berarti tegas. Oke. Tegas ya. Di tegas itu ada di pembahasan di Nggak ada karena saya nggak mengambil surat Al-Fat, Ustaz. Iya, surat Al-Fat terakhir, yang ayat terakhir itu saya nggak pakai, jadi saya nggak menyantumkan. Baik. Oke. Kemudian Rasulullah sebagai manusia biasa, tentu beliau sifat kemanusiaannya pasti ada. Kadang beliau ceria, kadang beliau juga marah. Ada tidak dikisahkan di dalam Al-Qur'an Rasul ketika Rasulullah marah? Kalau berdasarkan, karena saya berpatokan dari saya cuma mengambil 4 itu saya tidak menemukan, Ustaz. Jadi ya, jadi enggak. Itu yang malas yang luar biasa itu ketika yang di surat Ali Imran itu, yang ketika perang Uhud itu betapa kondisi seperti kalau Al-Misbah Quraisy Shihab mengatakan itu sesuatu yang sangat luar biasa, di mana perang itu sesuatu yang sangat kondisinya memungkinkan sekali orang untuk marah, apalagi itu mereka melanggar perintah Allah. Itu sesuatu yang sangat amat sebenarnya wajar kalau Rasul marah, tetapi di saat seperti itu pun Rasulullah tidak marah, cuma menegur dengan lembut, kemudian menasihati begitu. Ya, baik. Ya, memang dalam penelitian ini sangat menarik sekali ya, karena seperti kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Itu untuk mengetahui akhlak-akhlak Rasulullah yang ada di dalam Al-Quran itu harus ada pemilahan-pemilahan. Dan alhamdulillah dalam salah satu penelitian di mahasiswa kita ini sudah mencoba untuk memilah itu. Bagaimana akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada sesama manusia, dan lain sebagainya. Mungkin terakhir ini sedikit masukan dari saya saja ya. Di bab 2 itu kan menjelaskan tentang akhlak dan karakter. Nah, dijelaskanlah akhlak dan karakter menurut bahasa dan menurut istilah. Kemudian menurut istilahnya itu ada beberapa ulama yang mengkonfirmasi bahwa akhlak menurut atau karakter menurut istilah adalah seperti ini. Ada beberapa ulama tadi yang saya baca. Nah, cuma sayang di skripsi ini tidak memilih definisi mana yang diikuti oleh penelitian ini tentang akhlak. Nah, mungkin nanti di akhir pembahasan tentang akhlak atau karakter itu penulis bisa atau peneliti bisa menyimpulkan bahwa dalam penelitian ini peneliti setuju dengan definisi yang ditawarkan oleh ulama ini. Itu saja masukan dari saya. Dan itu mungkin yang terakhir, Ustaz Arif Ma'ruf. Jazakumullah khairan. Selanjutnya saya kembalikan ke Ustaz Arif Ma'ruf sebagai ketua sidang. Jazakallah. Jazakumullah khairan li fadilati al-Ustaz Anas Mujahidin ala munaqashatihi al-qayyimah. Baik, berikutnya akan saya tambahkan ya hal-hal yang mungkin perlu untuk disampaikan di sini. Jadi secara umum ya saya melihat ya selamat kepada Dewi Anggra ini cukup lumayan bagus penulisannya. Namun ya ada hal-hal yang mungkin perlu didalami ya. Itu tadi pertama tadi Ustaz Derismono sudah mau menyampaikan beberapa hal kritikan terkait dengan masalah penulisan atau isi dari skripsi ini dan juga dengan Ustaz Anas Mujahidin. Pertama saya ingin menyampaikan di sini ada kalimat akhlak dan karakter gitu kan. Iya. Akhlak Rasulullah SAW menurut Al-Quran dan implementasinya dalam pembentukan karakter Muslim.
Apa bedanya antara akhlak dan karakter? Ustadz, sebenarnya secara substansi atau maknanya itu hampir sama ya. Artinya dia berkaitan dengan perilaku manusia. Tapi di sini ada sedikit pembedanya, bahwa berdasarkan jelas dari asal-usul kata udah jelas kalau akhlak dari bahasa Arab ya, kalau karakter bukan dari bahasa Yunani. Cuman yang membedakan bahwa kalau akhlak itu lebih sumbernya itu dari Al-Quran dan hadis. Kalau karakter bisa dari nilai-nilai yang tradisi atau yang berlaku di masyarakat itu, atau seperti itu, bukan dari Al-Quran atau hadis itu. Lebih sedikit. Jadi akhlak lebih komprehensif, lebih tinggi lah kalau menurut Abu Dinata itu, dia lebih tinggi kedudukannya dari karakter begitu, Ustaz. Apakah itu dibahas di sini, di solusi ini? Saya katakan di bab 2 itu. Disampaikan perbedaan antara akhlak dengan karakter. Ya, jadi setelah saya membahas definisi akhlak, kemudian definisi karakter, kemudian di akhirnya saya kutip pendapat para ahli bahwa itu perbedaannya gitu, kesamaan dan perbedaannya. Apa bisa diterjemahkan akhlak itu dengan karakter? Sebenarnya kalau ya Ustadz ya, secara substansi sih artinya sama gitu ya. Jadi kalau bisa tergantung konteks, mungkin bagi saya kurang ya. Tapi kalau misalkan kita katakan di switch ya, karakter Rasulullah itu bagi saya kurang tepat, karena akhlak itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis gitu, Ustadz. Jadi kalau kalau diterjemahkan, kalau sama kan sebenarnya jadi berdasarkan konteks mungkin, Ustadz. Iya, ini antara akhlak dengan karakter itu, nah itu sebenarnya perlu pembahasan di sini. Kalau memang ini dijadikan judul seperti ini, ya perlu dijelaskan perbedaan dan persamaannya sedetail. Ada di bab 2 insya Allah. Baik. Saya lihat sepintas tadi saya belum menemukan antara perbedaan antara akhlak dengan karakter itu. Di bab ini ada di halaman 25. Coba baca. Dari penjelasan mengenai akhlak dan karakter di atas, terlihat akhlak dan karakter memiliki makna yang sama. Tetapi ada sedikit perbedaan, sebagaimana pendapat Al-Mawardi dan Abu Dinata, seperti yang dikutip oleh Reksiana, bahwa akhlak memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari karakter. Hal ini karena akhlak mempunyai keterkaitan dengan ilmu-ilmu lain seperti tasawuf, di mana kedua ilmu itu memiliki hubungan yang erat dan saling membutuhkan. Akhlak mulia bukan didasari oleh ucapan dan akal pikiran semata, tetapi oleh bisikan dan kilauan hati sanubari yang terdalam. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Abdul Majid yang mengatakan bahwa akhlak lebih universal dan komprehensif, dan sedangkan sumber akhlak adalah Allah dan Rasulnya. Gitu, Ustaz. Begitu. Ya. Baik ya. Baik, di situ kemudian di dalam pembahasan ini nanti kemudian membagi akhlak menjadi bermacam-macam akhlak. Itu menurut siapa nanti mengambil seperti itu? Yang tadi kategori itu ya, Ustaz? Ya kan ada akhlak dengan Allah, akhlak dengan sesama dan sebagainya tadi itu menurut siapa? Ya, kalau di sini saya halaman berapa ya? Ada pembagian Quraisy mengatakan dibagi 3, akhlak pada Allah, manusia dan lingkungan. Kemudian itu yang Yunahar Ilyas mengatakan ada 5. Bentar saya lihat ya halaman berapa ya, Ustaz? Dua berarti. 2. Di Yunahar Ilyas itu membagi menjadi 5. Yang pertama akhlak pada Allah, pada sesama manusia dan diri sendiri. Kemudian yang kedua, sebentar saya lupa, tapi di sini ada. Kita lihat halamannya dulu. Ya, intinya adalah bahwa ketika nanti membagi seperti itu ada di penjelasan di bab 2 ya.
Ada. Jadi betul ada pembahasan seperti itu sehingga anti mengambil itu sebagai landasan untuk penelitian ini. Tadi saya tadi membaca sekilas sih, tadi saya belum menemukan Ini ada itu. di halaman 22, Ustaz. Baca. Ya. Yuna Hari Ilyas bagaimana dikutip oleh Zulkifli Nasution membagi akhlak menjadi 5 macam, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada keluarga, serta akhlak bermasyarakat dan bernegara. Tapi nanti nggak menjelaskan bahwa saya di sini akan mengambil pendapat siapa. Iya, saya belum mengatakan seperti itu, Ustaz. Ya. Itu Jadi nanti ketika apa namanya membahasnya, ya, kemudian menggunakan istilah tersebut itu nanti harus kemudian disampaikan, ditulis di situ bahwa di sini saya menggunakan pendapat si A, si B dan seterusnya. baik, Ustaz. Karena sudah banyak pendapat ya gitu. Baik, Ustaz. Sebagaimana pula nanti ketika mendefinisi tentang akhlak, apa itu akhlak? Nanti menyebutkan bermacam-macam pendapat ya kan. Iya. Tapi anti tidak ada nggak kesimpulan dari anti sendiri? Saya tidak itu, Ustaz, tidak mengambil. Saya mau pakai ini, saya belum mengatakan seperti itu. Ada kesimpulannya bahwa akhlak itu apa? Kalau kesimpulannya enggak, jadi saya cuma menjelaskan kalau menurut ini menurut Al-Ghazali seperti ini, menurut Muhammad Anies Mata cuma sekedar teorinya, tapi belum saya konklusikan gitu, Ustaz. Ya, seharusnya ada pendapat ya, harus ada ini hasil dari itu. Maka nanti kemudian apakah nanti lebih condong kepada pendapat si A, si B, ataukah nanti menyimpulkan dari semua pendapat tersebut. Berarti akhlak adalah begini. Jadi ada kalimat ya, sehingga tidak hanya sekedar menukil, tapi ada analisis dan kemudian ada apa namanya mengambil dari salah satu dari mereka atau menggabungkan di antara mereka atau menyimpulkan, nah gitu. Ya, jadi harus ada itu. Jadi tidak sekedar kopas ada menukil aja gitu, tapi ada keterangan ya dari seorang penulis, nah gitu ya. Ya. Baik. Tadi tentang mulakhas sudah ya. Tadi Dr. Trismono sudah ya. Mulakhas itu apa terjemahan Arabnya itu abstrak itu ya harus diinin. Ada istilah dalam bahasa Arabnya. Kemudian penulisan abstrak itu yang bahasa Arab itu masih dari kiri ya. Oh iya. Belum dikanankan gitu. Oh iya. Belum dikanankan. Dan kemudian sebenarnya kalau abstrak itu nggak perlu banyak penjelasan sebenarnya. Cukup disebutkan ya, ini kan ada penjelasan, ini ada semacam ya kasus kemusyrikan akhlak yang terjadi pada masa sekarang ini ini seolah-olah adalah latar belakang masalah kayaknya begitu. Oh iya. Abstrak itu adalah cukup ya menyebutkan apa tujuannya, kemudian apa manhajnya, teorinya apakah apa, kemudian hasilnya bagaimana. Nggak perlu ada keterangan yang seperti ini. Kalau ini kan sepertinya adalah latar belakang ini. Iya. Latar belakang tulisan gitu. Jadi saya nulisnya pertama latar belakang, terus kemudian itunya tujuannya tujuannya terus kemudian hasilnya, itu makanya ada tiga. Ya, makanya abstrak itu menurut saya sih nggak perlu seperti itu, nggak perlu latar belakang seperti itu. Ringkas lagi ya, Ustaz ya. Lebih ringkas lagi, nah gitu. Ya, sehingga cukup dengan tujuannya apa, kemudian metodenya apa, kemudian hasilnya bagaimana. Itu terkait dengan masalah abstrak ya, gitu. Maka di sini baik bahasa Indonesianya maupun bahasa Arabnya perlu ini lagi. Dan kemudian translate-nya juga perlu diperhatikan lagi ya. Itu karena di situ ada beberapa hal yang mungkin perlu cek lagi kembali. Baik, kemudian yang terkait dengan pengutipan ini. Saya lihat pengutipan ada hal-hal yang ini ya. Dulu saya lihat dulu.
Ya, sebelum ke pengutipan tadi sudah disebutkan juga oleh Ustaz Turismono tentang masalah apa namanya kajian yang relevan ya, kajian terdahulu yang relevan. Nanti menyebut beberapa kajian, tapi nanti tidak menyebutkan perbedaannya. Tadi sudah ya, perbedaan antara kajian ini dengan kajian anti ini. Kajian yang sudah ada dengan yang ini. Itu perlu ada perbedaannya apa? Iya. Sehingga Tadi tidak mengulang ya. Iya, kalau di sini sudah saya sebutkan, Ustadz. Di mananya? Tadi saya secara lisan ketika presentasi, tapi ya, ada. Ini disebutkan sehingga ada perbedaan ya, kajian terdahulu dengan yang anti kaji ini gitu. Ada kan? Itu nggak ada kan? Ada di halaman 11. Saya ada kesimpulannya. Jadi ketika kajian di atas memiliki relevansi dengan judul yang dipilih oleh penulis, tapi yang membedakan adalah penelitian ini membahas akhlak Rasulullah SAW berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang sudah 4 ayat Quran itu yang sudah saya pilih dan berdasarkan penafsiran 5 mufasir beserta implementasinya dalam membentukkan karakter Muslim gitu, Ustaz. Oke. Ya. Baik, berikutnya lihat di halaman berapa tuh? Halamannya di mana ini? Halaman di atas ya halamannya. 16. Ya. Itu ada pengutipan ya. Pengutipan itu ya menulis angka kutipan itu di mana? Biasanya di ending, Ustaz, di terakhir itu. Di terakhir daripada kutipan kan? Iya. Ini kenapa di awal ini kenapa kok nggak seperti itu? Iya, ini sendiri satu ini sudah saya kelewat. Tapi yang lain di bawah kok. Oh, berarti ini sudah dikoreksi sama pembimbing ini, tapi ini kelewatan kayak ini. Iya. Aman, Ustaz. Baik, saya tanya sekarang ini. Ini kutipannya sampai mana? Dari mana sampai mana? Ya, ini sampai ke ini, yaitu nomor 7 kan? Ya, tadi kan saya salah ngasih nomor, harusnya dia ada di poin 4. Ya kan ada 1, 2, 3, 4, harusnya di situ footnote-nya. Di akhir poin 4. Ya, itu. Ini berarti kutipannya panjang banget ini kutipannya ini. Tapi itu secara global aja saya bahasakan sendiri, Ustaz. Jadi saya tidak mengutip plek persis seperti itu. Jadi ini kutipan bukan langsung berarti? Iya, bukan langsung. Karena ini kalau bahasanya dia lebih apa ya? Ini kutipan langsung atau tidak langsung? Tidak langsung. Tidak langsung. Iya, jadi saya ringkas atau saya rangkum sendiri gitu. Intinya itu 4 poin gitu. Baik. Ini kalau kutipan dari kutipan tentang hadis Rasulullah SAW, ini kenapa nggak tulis hadisnya? Langsung terjemahannya saja. Banyak hadis ini, cuma terjemahan saja. Kenapa nggak tulis Arabnya? Apa ya? Apa ya? Enggak, soalnya lihat yang di skripsi sebelumnya tanpa surat, tanpa di Arabnya, Ustaz. Jadi saya mengikuti saja. Berarti ini terjemahan itu ya, bukan surat Rasulullah ya? Ya, ini saya lihat di buku-buku hadisnya langsung, Ustaz. Cuman memang tidak mencantumkan tulisan nas aslinya begitu. Tapi artinya secara bahasa Indonesia juga sudah ngambil di buku kitab ensiklopedia hadis itu yang di kalau situ. Saya tanya ini sahih apa enggak hadisnya ini? Ayo, bingung jawabnya kan? Tapi saya juga cuman berlandaskan bahwa itu diambil di kitab-kitab yang apa sih yang itu ya Bukhari, Muslim, Tirmidzi yang setahu saya itu insya Allah sahih gitu aja. Nah, kalau Bukhari, kalau sahih itu udah ketahuan sahih. Tapi kalau di dalam di sini kan Tirmidzi, apakah semua sahih dalam Sunan Tirmidzi?
Enggak Saya kan berasal enggak dari- semua sahih. Iya. Ayo bagaimana itu? Ya, harus di cross check lagi Ustaz. Iya. Ya. Kalau dalam kitab-kitab sahih nggak perlu ada persahihan, nggak perlu ada. Tapi kalau dalam kitab-kitab yang bukan kitab-kitab sahih, ya meskipun dalam kitab sunan, kalau bukan kitab kalau nggak sahih maka kemudian kalau kitab sunan maka perlu untuk dijelaskan tentang kesahihan, kedudukan hadisnya. Apakah dia sahih atau hasan atau bagaimana gitu ya. Iya, iya, Ustaz. Nah itu ya. Pertama memang tidak ada Arabnya. Dan kalau untuk ngelacak kalau tanpa Arab ya agak sulit kalau ngelacaknya kalau nggak ada Arab aslinya. Kalau ada aslinya mungkin lebih mudah untuk melacaknya. Ini sahih apa tidak. Kalau terjemahannya kita ngira-ngira dulu ini apa kalimatnya begitu. Tapi kalau ada hadisnya, ada Arabnya gitu, itu mungkin lebih mudah untuk melacak ya tentang sahih apa tidaknya itu. Maka kemudian ya perlu dituliskan Arabnya kalau bisa ya. Iya, ya Ustaz. Lihat lagi di halaman 18. Ya. Itu coba footnote nomor 12 itu apa itu? Apakah sampai di situ nanti mengambilnya? Footnote nomor 12. Iya, di paragraf terakhir. Oh iya. Enggak, Baca. iya, ini sebenarnya penjelasannya sampai di alinea berikutnya. Cuman saya tadi kemarin bingung karena di sini ada contoh hadisnya, jadi kepotong di footnote hadis, Ustaz. Ya bisa di 12 itu adalah hadisnya, kemudian 13 adalah rujukannya. Iya, kalau itu udah hadisnya 13. Yang 12 kan yang kutipan yang dari bukunya Quraisy Shihab itu. Itu hadisnya di mana tuh? Anda ngambil dari mana? Ini di itu ensiklopedia hadis Jadi Bukhari. bukan di aslinya. Bukan. Bukan di aslinya kan? Itu hadis Bukhari itu hadis Bukhari itu situ ucapan siapa Bukhari itu? 13 itu. Ini kalau saya lihat di terjemahannya dari Abu Abdullah Muhammad dari Musaddad menyampaikan kepada kami Yahya dari Syu'ban dari kota. Yang saya tanya bukan itu, yang saya tanya adalah itu anti apa namanya? Itu kan memang ada HR Bukhari. Itu dari siapa itu? Anti sendiri atau memang dari kitabnya Quraisy Shihab? Bukan, dia hadis Bukhari-nya di kitab Bukhari-nya. Iya, langsung. Di ensiklopedia hadis ya. itu. Kemudian kutipannya itu 12 itu harusnya setelah 13 ya. Jadi harusnya 12 itu adalah kutipan untuk hadisnya. Ya, Bukhari. Kemudian 13 adalah kutipan dari Quraisy Shihab-nya. Iya. Bahwa ini artinya ini mengutip dari Quraisy Shihab sebenarnya. Oh iya. Hadis apa dari Quraisy, sebenarnya hadis ini juga tertera dalam bukunya Quraisy Shihab begitu. Ya, tapi nggak apa-apa nanti kemudian membuat dua itu. Pertama adalah tentang hadisnya, bahwa ini memang dari Sahih Bukhari, dan bagus nanti bisa melacak ini Bukhari, kalau bisa adalah nomor sekian gitu. Ya ada Ustaz. Sekian. Nah itu nyari sendiri berarti harusnya. Iya, udah nyari Ustaz. Oh gitu nyari. Iya. Nggak ada, ya ada lah pasti nggak ada. Kalau nggak ada berarti nggak ada di Sahih Bukhari berarti. Kan semua ada nomornya. Iya ada nomornya di sini. Nomor ada 13 halaman 7 di kitab hadis apa? Jadi ya apa? Yang penting adalah ini jadi tolong dikoreksi masalah bagaimana cara menuliskan apa namanya kutipan-kutipan ini ya. Jadi iya, baik, Ustaz. Ini jangan di depannya, jangan di tengahnya. Ini di tengahnya ini. Iya. Sesungguhnya akhlak ada di dalam rukun iman dan Islam. Nah, lalu ada tulisan kutipan. Iya. Padahal belum sampai sini kan, masih terus kan? Iya, masih terus. Itu bagaimana itu namanya? Iya, nanti dirapikan insya Allah, Ustaz. Ya, jadi kutipan harus sesuai dengan ini. Baik.
Iya tadi ya. Tadi sudah ini ada sana juga ada tadi fakultas Nur Syam ini siapa ini? Aku uji sendiri ya. Tadi sudah selesai tadi. Ya, Iya, sama tadi Ustaz. udah, iya. Taib ya, itu mungkin dari saya. Yang lain sebenarnya secara umum bagus ya, cukup bagus ini tulisannya, kemudian teknik penulisan cukup bagus, cuman memang ada hal-hal yang memang masih ada kurangnya ya, dan al-kamalu lillahi subhanahu wa ta'ala insyaallah ya. Jadi seperti itu. Baik, demikian dari saya. Namun sebelum kita tutup, mungkin ada tambahan-tambahan atau mungkin ada kalimat penutup ya, kami persilakan kepada Dr. Trismono. Tafadhol. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Selamat ya Bu Dewi Anggraini. Hari ini sudah mengikuti ujian skripsi ya. Jadi mudah-mudahan tadi yang masukan-masukan dari saya dan semua penguji bisa ditindaklanjuti. Sebenarnya ada satu untuk halaman Ibu ya. Saya tidak menemukan kayak kata halaman ini. Semuanya langsung pakai nomor. Saya khawatir ketika nanti orang copy paste itu antara nomor footnote sama nomor halaman itu bisa kebalik-balik gitu ya. Jadi perlu ada kata-kata hal atau HLM atau H. Biasanya sih yang sering ketemu teman sebelumnya itu HLM ya. HLM. Iya. Ya kan ini langsung nomor ya. Iya Ustaz. Karena khawatir antara nomor footnote dengan nomor halamannya itu kebalik takutnya. Baik Ustaz. Ya, itu saja masukan saya, dan selamat ya Bu, insyaallah. Mudah-mudahan bisa ikut wisuda tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Itu saja Ustaz Arif dan Ustaz Anas. Jazakumullah khairan. Tafadhal Ustaz Anas. Ya, dari saya selamat ya. Saya juga mengucapkan selamat kepada Ibu Dewi Anggraini yang sudah mengikuti munaqasyah pada hari ini. Selanjutnya silahkan direvisi skripsinya. Seperti semua tadi masukan dari para penguji silahkan dirampungkan, nanti kita akan diskusikan lagi. Kemudian setelah direvisi tentu skripsi ini tidak kita menginginkan skripsi ini bisa bermanfaat untuk masyarakat yang banyak. Amin. Demikian dari saya, Ustaz Arif Ma'ruf. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan Ustaz Anas Mujahidin. Baik, terakhir silakan kalimat penutup dari Dewi Anggraini. Baik Ustaz. Terima kasih saya ucapkan kepada semua Ustadz yang telah banyak memberikan masukan bagi skripsi saya. Insya Allah akan segera saya revisi. Saya mengucapkan permohon maaf jika tadi ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Mungkin itu saja Ustadz. Semoga penelitian ini tidak hanya semata-mata sebagai syarat untuk lulus dari STIU, tapi ada manfaat yang bisa saya dapat terutama bagi diri saya dan keluarga atau buat masyarakat. Itu harapan saya. Buat teman-teman semua juga terima kasih atas support selama ini, perjuangan kita bersama selama 5 tahun di sini. Mohon maaf atas segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat ya kepada Dewi Anggraini ya, telah menyelesaikan sidang pada hari ini. Jazakumullah Ustaz semua. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan sidang munaqasyah, sidang diskusi pada sore hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama tutup ya, dan saya ucapkan sebelumnya saya jazakumullah khairan li al-munaqisin wa kadzalika al-musyahidin wal musyahidat wa kadzalika al-bahitha yang telah melaksanakan acara munaqasyah ini. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah
dan alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim. subhanakallahumma Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah Bu Dewi. Ya. Sore Bu Dewi. Jazakallah Ustaz Anas. Saya izin live Ustaz Arif. Ya, tafadhal. Izinlah Ustaz ya. Tafadhal. Udah foto dulu.